Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb satu-satunya alam semesta ini. Dialah pencipta segala sesuatu yang ada maupun yang tidak ada, itu karena kehendaknya. Dialah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Dialah pemilik segala macam rezeki. Kepadanya lah kita mengadukan setiap kesusahan dan kesedihan kita. Dialah satu-satunya tempat untuk kita mengadukan segala macam kesedihan kita. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah sepantasnya dia untuk senantiasa mewujudkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan nikmat keislaman yang dia rasakan, nikmat beragama yang dia rasakan, itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung siapa itu orang-orang yang diberi hidayah untuk mengenal Islam. Nabi katakan sungguh beruntung dia orang-orang yang diberi hidayah untuk berislam. Menunjukkan Islam itu adalah perkara nikmat yang sangat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab padanya terdapat keberuntungan, dan keberuntungan itu dinisbatkan hanya kepada sang penghuni surga. Jadi siapa yang Allah beri hidayah dia untuk Islam, untuk mengenal Islam dan untuk mengamalkan Islam, berarti Allah inginkan dia untuk masuk ke dalam surga. Allah inginkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ini pelajaran Kitab Tauhid, kitab yang membahas tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara
tentang rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah berada dalam pembahasan tentang bab takut terhadap kesyirikan. Bab takut terhadap kesyirikan. Kenapa penulis menulis dalam bukunya ini bab takut terhadap kesyirikan? Karena ketahuilah adik-adikku sekalian, bahaya kesyirikan itu adalah bahaya terbesar, bahaya yang membinasakan. Tak ada lagi bahaya yang lebih besar daripada kesyirikan ini. Bahkan beradanya seseorang di sebuah kerumunan serigala atau di sebuah kerumunan harimau yang sangat ganas, yang sangat lapar, sangat haus, sangat menginginkan daging, beradanya dia dalam kerumunan harimau itu tidaklah lebih berbahaya dibandingkan kesyirikan yang mengintainya apabila dia tidak mengenal kesyirikan ini. Bahaya kesyirikan amatlah besar bagi setiap individu. Oleh karena itu butuh untuk seseorang itu betul-betul memahami apa itu kesyirikan. Baik, kita lanjutkan membaca kitab ini. Penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35. Allah katakan, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Allah, dan ini doanya Nabi Ibrahim ya. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkanlah aku ya Allah dan juga anak cucuku dari menyembah patung-patung berhala. Artinya dia meminta kepada Allah dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dan tidak akan pernah bertemu lagi dengan yang namanya syirik. Bukan hanya dia yang didoakan, bukan hanya dirinya yang didoakan, dan anak cucuku ya Allah jauhkan pula dari menyembah patung berhala, menyembah, melakukan kesyirikan itu. Jauhkan kami sejauh-jauhnya. Maka perhatikan adik-adikku sekalian, siapa yang tidak mengenal Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah, itulah gelar yang senantiasa melengket pada Ibrahim alaihissalam. Dari sejak dulu sampai akhir zaman tetap gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Siapa yang tidak mengenalnya? Namun lihatlah Ibrahim alaihissalam, adik-adikku sekalian, saking takutnya terhadap kesyirikan sampai-sampai dia menjadikan doa terhebatnya adalah doa berlindung kepada Allah dari kesyirikan ini. Ibrahim alaihissalam walaupun dia seorang nabi dan rasul, betul-betul sangat mengenal Allah, masih tetap sangat takut ya terhadap yang namanya dosa syirik ini. Nabi Ibrahim pun sangat takut terhadap dosa syirik ini, sebab dosa ini betul-betul membinasakan bagi siapa yang melakukannya. Dan lihatlah Ibrahim alaihissalam, karena hebatnya pengetahuannya terhadap dosa syirik ini, hingga dia pun meminta kepada Allah untuk dijauhkan pula seluruh anak cucunya. Maka inilah yang patut untuk kita tiru adik-adikku sekalian. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari dosa syirik ini. Doakan pula seluruh keluarga yang kita cintai, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti kalau ada, insya Allah. Orang tua kita, saudara-saudara kita, doakan agar Allah jauhkan kita dan mereka seluruhnya dari kesyirikan ini dengan sejauh-jauhnya dan tidak akan pernah ketemu. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi Allah yang sangat mulia, yang betul-betul mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang langsung Allah beri dia mukjizat yang sangat hebat. Namun doa terhebatnya
hanyalah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, agar beliau bersih dari perbuatan syirik ini. Maka jadikanlah ini sebagai perkara yang sangat membekas di dalam hati kita, adik-adikku sekalian, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang betul-betul membinasakan. Dan jangankan kita, adik-adikku sekalian, jangankan kita, seorang manusia, hamba, makhluk, bahkan makhluk yang paling Allah cintai, di antara seluruh makhluk Allah, dialah yang paling dia cintai. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh ciptaan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling Allah cintai. Namun apa kata Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? La in asyrakta la yahbatunna 'amaluk. Andai kata engkau mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Lihat adik-adikku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manusia, makhluk yang paling Allah cintai di antara seluruh ciptaannya, di antara seluruh makhluk-makhluknya pun Allah ancam. Andai kata engkau berbuat syirik, akan terhapus semua amalanmu. Tidak ada nilainya di sisi Allah, bagaikan debu yang berterbangan, tak ada timbangannya. Inilah perkara yang betul-betul mengerikan, yang para nabi dan Rasulullah betul-betul memahami mengerikannya kesyirikan ini, sehingga betul-betul seseorang itu harus serius betul, memohon betul kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik ini, dosa yang betul-betul membinasakan, dosa yang tidak akan Allah ampuni apabila dibawa kembali kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang lain, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sungguh Allah, lihat ya, sungguh betul-betul Allah tidak akan sudi, tidak akan rela mengampuni dosa syirik ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dari selain syirik ini bagi siapa yang Dia kehendaki. Mengerikan tidak syirik ini, adik-adikku sekalian? Lihatlah, Nabi dan Rasulullah menjadikan doa terhebatnya agar dia dijauhkan dari syirik ini dan seluruh anak cucunya. Siapa di antara kita, adik-adikku sekalian, yang pernah betul-betul meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan ini? Siapa di antara kita? Banyak-banyak manusia di zaman sekarang doanya kepada Allah, ya Allah beri rezeki yang banyak, beri kekayaan, beri saya ini, harta yang melimpah, kemewahan, kegagahan, kecantikan, dan segala macam fasilitas dunia. Itu yang dia minta, dan itu yang dijadikan doa terhebatnya. Di setiap solatnya, di setiap doanya, selalu hal-hal keduniaan saja yang diinginkan. Namun lihatlah adik-adikku sekalian, Nabi Allah, Khalilullah, kekasih Allah, doa terhebatnya adalah, ya Allah, tolong saya, jauhkan saya dari berbuat syirik kepadamu dan seluruh anak cucuku sampai kami kembali kepadamu.
Perhatikan adik-adikku sekalian, perhatikan ilmu ini luar biasa, sangat hebat, ilmu kenabian. Betapa mengerikannya dosa ini, sehingga betul-betul kita harus wajib betul untuk berlindung kepada Allah dari perkara kesyirikan ini. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat selanjutnya, dalam ayat 36, Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Allah, kata Nabi Ibrahim lagi, lanjutan dari doanya tadi, ya Rabbku, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Lihatlah adik-adikku sekalian, betapa banyaknya manusia yang binasa karena kesyirikan ini. Betapa banyaknya manusia yang disesatkan oleh benda-benda yang hina itu. Benda-benda yang tak dapat memberikan manfaat kepada manusia. Namun banyaknya manusia di hari-hari ini yang terjerumus ke dalam perkara kesyirikan ini. Padahal mereka banyak di antara mereka manusia-manusia yang berpendidikan. Bahkan pendidikannya tidak sedikit. Ada di antara mereka yang S1, S2, S3, doktor, bahkan ada yang detailnya sudah paling di atas, namun terjerumus juga ke dalam kesyirikan. Betapa mengerikannya kesyirikan itu. Betapa hebatnya kesyirikan ini dalam membinasakan manusia. Lihat ya, kata Nabi, sungguh perkara kesyirikan itu telah membinasakan banyak dari manusia. Karena itulah benar-benar terjadi di setiap zaman apabila manusia mengetahui bahwa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan besar dan tersesat lantaran menyembah berhala, maka tentunya hal itu membuat dia takut dengan jangan sampai dia terjerumus ke dalam perkara tersebut. Artinya adik-adikku sekalian, apabila kita sudah mengetahui melalui ayat-ayat Allah, berita-berita dari langit yang datang kepada kita, kita sudah tahu Allah memberitakannya bahwa banyak manusia yang sesat karena ulah berhala-berhala itu, tuhan-tuhan palsu itu. Karena perbuatan syirik ini banyak manusia yang tersesat dengannya. Maka dari itu hendaklah kita punya rasa takut terhadapnya, hingga kita jangan sampai lalai dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa yang sangat mengerikan ini. Dosa yang sangat membinasakan ini. Maka sesungguhnya tidak ada orang yang aman dari keterjerumusan ke dalam syirik kecuali orang-orang bodoh. Kata penulis, tidak ada orang yang merasa damai hatinya, merasa aman, dia tidak merasa takut terhadap kesyirikan, melainkan dia pasti orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham terhadap agama Allah, orang yang tidak paham akan hakikat kebesaran Allah, orang yang tidak paham akan besarnya murka Allah terhadap perbuatan syirik ini. Siapa yang tidak mengetahui, tidak merasa takut dari kesyirikan ini, dia merasa aman, merasa baik-baik saja, tidak mau peduli terhadap perkara kesyirikan, tidak mau mengilmui perkara kesyirikan ini, tidak mau mempelajari perkara tauhid, maka kata beliau penulis, dia adalah manusia terbodoh, manusia yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hak-hak Allah, dia tidak mengetahui besarnya murka Allah terhadap kesyirikan ini, dia tidak mengetahui bahaya yang sangat besar akibat perbuatan syirik itu. Maka jadilah dia manusia terbodoh.
walaupun dia memiliki titel yang sangat hebat, kalau dia tidak merasa takut terhadap perkara kesyirikan ini, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang bodoh, bahkan terbodoh. Betapa cerdasnya dia dalam ilmu matematika, dalam ilmu fisika, biologi, dalam ilmu keduniaan. Namun betapa bodohnya dia terhadap ilmu tentang Allah, pengenalan terhadap Tuhannya yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, yang kepadanya lah bergantung segala macam bentuk kebutuhannya. Betapa bodohnya dia terhadap Tuhannya, betapa tidak tahunya dia terhadap hak-hak Allah, betapa bodohnya dia terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah terhadapnya. Maka dari itu adik-adikku sekalian, perlu kita ketahui bahwa ilmu yang paling wajib untuk kita awal kali pelajari adalah ilmu tentang ketauhidan, pengenalan terhadap Allah, agar dengannya kita bisa selamat dunia, alam barzah dan akhirat. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, wallah, andai kata kita tidak memiliki ilmu keduniaan, kecuali hanya sekedar ilmu tentang ketauhidan ini dengan benar, ilmu tentang agama Allah dengan benar, maka demi Allah itu sudah mampu membuat kita bahagia dunia, alam barzah dan negeri akhirat. Walaupun tidak punya ilmu tentang keduniaan, apalagi kalau punya, maka itu lebih mendukung lagi. Maka dari itu adik-adikku sekalian, ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tentang ketauhidan, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Karena di sanalah bergelantungan rezeki kita. Di sanalah bergelantungan segala macam kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Apa yang kita inginkan seluruhnya datangnya dari Allah. Mau apa kita kalau Allah tidak mau beri? Sehebat apapun kita mampu menciptakan segala macam bentuk teknologi, mampu memperbaiki segala macam bentuk hal-hal yang rusak. Bahkan andai kata kita mampu menghidupkan orang mati, kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, mau apa kita? Siapa yang manusia yang bisa menolong kita dari murka Allah, dari siksa Allah? Maka dari itu adik-adikku sekalian, perhatikan ilmu ini, ketauhidan ini, perhatikan ini. Ilmu yang paling wajib untuk dipahami setiap manusia, yang kecilnya sampai yang besarnya, sampai yang tertua, bahkan orang sudah mau mati pun wajib untuk dia tetap mengenal ilmu ini tentang ketauhidan kepada Allah. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, ilmu inilah yang menjadi pokok pondasi utama untuk kita bisa meraih berbagai macam kesuksesan. Sukses di dunia, sukses di akhirat, diawali dengan ketauhidan, diawali dengan pengenalan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat adik-adikku sekalian ya, lihat. Manusia-manusia kotor, manusia-manusia najis, manusia-manusia musyrik, bagaimanapun hebatnya keduniaannya, nampaknya saja mereka bahagia itu. Selama mereka tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dia tidak akan pernah merasakan ketenangan, kedamaian yang hakiki. Dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan mengenal kepada Allah, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Tidak akan ada di hatinya rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakannya. Sehingga kebahagiaannya adalah hanyalah sebuah kebahagiaan yang semu. Hanyalah sebuah kebahagiaan hewaniyah. Hanyalah sebuah kenikmatan hewaniyah. Hanyalah sebuah kebahagiaan
yang bersifat sementara. Tidak ada ketenangan, kedamaian, ketentraman mengenal Allah bagi orang-orang musyrik. Bagaimanapun hebatnya keduniaannya, bahkan dia menjadi rajanya, raja di dunia ini pun, dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Beda ya, orang-orang yang beriman itu, adik-adikku sekalian, orang-orang yang dalam pengenalannya terhadap agama Allah, yang betul-betul mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, bagaimanapun kondisinya di dunia ini, bagaimanapun miskinnya dia, ketahuilah adik-adikku sekalian, hakikatnya dia itu adalah manusia yang paling bahagia, yang paling tenang, yang paling nikmat hidupnya, tidak pernah memperbudak dirinya terhadap makhluk. Dia hanya memperbudak dirinya, menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk, sehingga hatinya penuh dengan ketenangan, hatinya penuh dengan kedamaian, ketentraman, betul-betul menjadi manusia yang merdeka. Inilah hakikat kemerdekaan, inilah hakikat kemenangan, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang disembah, yang diibadahi, yang diserahkan padanya ibadah. Maka dari itu adik-adikku sekalian, butuh untuk kita betul-betul serius mempelajari ilmu ini untuk mengenal Allah itu adalah satu-satunya Rabbul Alamin. Maka jangan menjadikan Tuhan selain Allah. Jangan kita mentaati dengan ketaatan yang total kepada selain Allah. Jangan kita mencintai dengan kecintaan terbesar kita kepada selain Allah. Jangan kita takut dengan rasa takut ibadah kita, rasa takut terbesar kita kepada selain Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan, kebahagiaan, kedamaian terus akan meliputi kita. Tidak ada yang memperbudak kita, tidak ada yang menakut-nakuti kita, sebab kebergantungan kita, harapan kita, tawakal kita, takut, cinta, harap kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta ini, pencipta segala sesuatu yang ada. Maka pahami ini adik-adikku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa senantiasa menjadi hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkannya sampai kita kembali kepadanya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah terus memberi kita keistiqomahan sampai kita bisa berjumpa dengannya di surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.